Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Sawah Naker. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya tentunya. Dimudahkan dalam mencari rezeki dan memberikan rezeki yang halal dan berkah tentunya. Oke, di kesempatan video kali ini saya sedang berada di lahan bekas mentimun saya ya. Di sini banyak bocil-bocil ya yang sedang bermain layangan. Tapi tidak di musim panen. Jadi kita bisa teman-teman lihat ini bocil-bocilnya pada ada di tengah sawah ya. Bisa-bisa merusak tanaman padinya. Itu layangannya sudah ada di atas. Oke guys, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya. Rencananya saya akan menanam mentimun kembali. Ini di bekas lahan mentimun ya. Jadi ini sudah 2 bulan ke belakang melakukan pemanenan atau kalau bahasa sininya bukbak ya. Jadi baru digarap beberapa hari ke belakang. Jadi udah lama ya tidak digarap ini lahan. Dan saya akan mencoba menanam mentimun kembali. Oke guys, jadi untuk bagaimana cara menanam mentimun di bekas lahan mentimun ya, perlu saya garis bawahi. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung apakah bisa menanam mentimun di bekas lahan mentimun. Menurut pengalaman saya itu sangat bisa ya guys. Jadi ada beberapa yang harus ditempuh. Itu yang pertama, kita harus pindah lubang ya. Jadi kita tidak boleh melakukan penanaman di lubang yang sama. Nah, bisa teman-teman lihat, ini semula saya menanam di sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, untuk penanaman yang kedua kali ini saya berpindah lubang tanam menjadi sebelah sini. Ini jaraknya kisaran kurang lebihnya berapa senti ya, 10 sentian lah, 10 senti. Oke guys, yang pertama harus pindah lubang tanam. Oke, yang kedua kita mestinya harus memberikan pupuk dasar lagi ya. Seperti teman-teman lihat, ini saya sudah melakukan pengapuran. Jadi per lubang tanam saya melakukan pengapuran ya. Ini bertujuan supaya pH tanahnya bisa maksimal kembali. Karena menurut pengalaman saya, bila tanahnya kurang bagus pH-nya atau tidak memenuhi standar, tanaman kita akan kurang maksimal ya. Jadi saya melakukan pengapuran kembali ya ini. Untuk dosis pengapurannya kita bisa dikira-kira saja ya, supaya atau secukupnya. Nah ini guys, seperti ini ya. Sebelumnya saya melakukan penugalan terlebih dahulu. Jadi untuk lubang tanamnya saya melakukan penugalan ya, menggunakan bambu atau apa saja yang bisa mengakibatkan tanah ini bisa berlubang. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah kita melakukan penugalan, kita melakukan pengapuran dolomit. Dolomitnya bisa merek apa saja, yang penting ada unsur-unsur yang ada pada dolomit ya. Nah seperti ini guys. Untuk jarak tanamnya saya tidak merubah ya dari tanaman sebelumnya. Ini jarak antar tanam kurang lebihnya 60 cm. Jarak antar baris kurang lebihnya 40 cm ya guys.
Oke, selanjutnya setelah pengapuran ini sebaiknya didiamkan terlebih dahulu ya, selama 1 minggu. Alangkah baiknya ini harus terkena hujan terlebih dahulu supaya si kapur dolomitnya bisa menyerap ke dalam tanah dan pH tanahnya bisa maksimal kembali ya. Setelah pengapuran, setelah didiamkan 1 minggu, biasanya saya melakukan pupuk dasar kembali ya, melakukan pemupukan dasar. Untuk komposisinya saya menggunakan pupuk yang dominan fosfat. Saya menggunakan pupuk Vertipos ya, seperti yang di video sebelumnya saya melakukan atau menggunakan pupuk yang dominan fosfat. Yang dominan fosfat itu sangat banyak ya, ada kalau merek dagangnya ada KCL, mohon maaf, ada SP36, kemudian ada Vertipos, dan banyak juga merek-merek dagang yang bisa teman-teman temui di toko pertanian. Nah ini guys, alhamdulillah tanaman cabai rawit saya lumayan subur ya, karena beberapa hari ke belakang lahan ini tergenang banjir ya, jadi banyak tanaman cabai rawit yang pada mati akibat tergenang air akarnya. Nah, bisa teman-teman lihat ini pada mati ya, tapi alhamdulillah untuk bedengan yang ini ada beberapa yang masih bagus dan masih produksi buahnya ya. Oke guys, jadi untuk pupuk dasarnya saya menggunakan pupuk sisa ya, pupuk sisa di penanaman sebelumnya. Jadi ini tidak begitu tepat ya untuk dosisnya. Kalau menurut panduan untuk dosis pupuk dasar 1:2 ya, satunya untuk Vertipos dan 2-nya untuk NPK. NPK-nya bisa bebas, bisa NPK Ponska atau NPK 1515 atau NPK 16, NPK Grower itu lebih bagus. Dan saya menggunakan pupuk apa adanya ya, karena sekarang mencari pupuk NPK bersubsidi atau Ponska itu sangatlah susah, karena harus menggunakan kartu tani ya. Nah ini pupuk Ponskanya saya menggunakan pupuk sisa yang sebelumnya. Nah ini guys, ini yang sudah dicampur, karena ini pupuk Vertiposnya sudah lama tidak digunakan, jadi untuk tekstur pupuknya menjadi basah ya dan menggumpal. Sebelumnya ini butiran, tapi akibat tidak lama digunakan, sudah lama digunakan, jadi pupuknya seperti tanah ya. Tapi mudah-mudahan bisa maksimal ya diaplikasikan ke lahan bekas mentimun saya ini. Nah seperti ini ya guys, penampakan lahan bekas mentimun, ditanami mentimun kembali. Jadi menurut pengalaman saya ini sangat bisa ya dilakukan penanaman di bekas lahan mentimun, dan ajirnya juga ini masih bisa digunakan ya. Kemarin saya melakukan perbaikan tali bel karena banyak tali bel yang putus, jadi saya diperbaiki. Nah seperti ini guys, penampakan lahan bekas mentimun ya, masih layak untuk ditanami. Oke guys, bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel Masawa Naker, saya doakan mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah dan diberikan kesehatan dan kelancaran setiap harinya. Bagi yang belum subscribe dan
silahkan bisa subscribe ya guys, karena subscribe kalian sangat memberikan motivasi atau semangat saya untuk melakukan konten ini guys. Ini rencananya 2 minggu lagi baru akan ditanami kembali ya, karena ini setelah pemupukan atau pemberian pupuk dolomit didiamkan dulu 1 minggu, kemudian dikasih pupuk dasar yang tadi saya tunjukkan. Setelah pemupukan atau pupuk dasaran didiamkan lagi 1 minggu baru bisa ditanami, karena saya menggunakan pupuk dasar kimia ya, jadi harus ada jeda dulu minimal 4 atau 1 minggu sebelum ditanami. Oke guys, bila ada yang kurang paham atau mau bertanya berhubungan dengan tanaman mentimun, bisa teman-teman komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya saya semangat membuat video. Oke guys, saya akhiri video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.